وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran yang ketujuh, al-mu'alajatus sautiyah. Bagaimana kita membedakan antara huruf ha dan kha. Ha dan kha. Sebagaimana kita lihat di gambar ini, ha ya, itu ha puang itu di andaknya itu suaranya itu di bawah itu ya. Tenggorokan itu ha. Kemudian kha, nah kha itu ada huruf kha ke atas kayak begitu ya. Kiranya cukup jelas antara ha dan kha. Ha dan kha ya, baik. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwasanya kalau ada terjadi perbedaan antara ha dan kha dalam suatu kalimat, kalau misalkan fahmun, kalau beda sedikit aja apa yang kita dengar, maka itu akan mengakibatkan yang namanya perubahan atau perubahan arti begitu ya. Sebagaimana kita lihat di contoh ini, at-tadribul awal, istami' ilal mudarris summa a'id. Dengarkan kemudian ulangi. Coba dengarkan baik-baik. Habita, khabata, habita, khabata. Kalau habita itu artinya menggugurkan, kalau khabata itu artinya membentur. Ya, jelas, sangat jelas perbedaannya. Kemudian hatama, khatama. Hatama artinya pasti, kemudian khatama artinya adalah menyudahi, menutupi begitu. Kemudian harija, kharaja. Harija artinya adalah kesempitan, kalau kharaja artinya adalah keluar. Hadara, khadara. Kalau hadara hadir, kalau khadara artinya adalah yang mulia. Kemudian hibrun, khabarun. Hibrun artinya tinta, kalau khabarun artinya khabar. Fahmun, fakhmun. Fahmun ini adalah ya bisa diartikan arang ya. Memang di Arab Saudi seringkali kalau kita ingin sesuatu yang dibakar, misalkan ayam, itu faham ya, dajjaj faham. Nah, faham artinya yang diarang. Kemudian fakhmun yang mulia. Nah, ini dipakaikan biasanya untuk presiden, untuk raja, seperti ketika itu datang Raja Salman ke Indonesia, sahibul fakhamah, artinya adalah orang yang mulia, baginda. Kemudian selanjutnya ada lahmatun dan lakhmatun. Beda ya, jelas ya, lahmatun dan lakhmatun. Lahmatun artinya daging dari kata lahm, kemudian fa'alah itu masdar ya. Kemudian lakhmatun artinya tidak enak badan. Kemudian ada lagi nahlun, nakhlun. Nahl artinya lebah. Kalau nakhlun artinya merubah bentuk, bisa juga ya gitu ya, nakhlun. Nah, kemudian ada lagi fasaha, dan kemudian ada lagi fasakha. Kalau fasaha artinya meluaskan, sedangkan fasakha artinya adalah
membatalkan, fasakh ya, fasakh. Kalau kita ingin membatalkan suatu janji ya difasakh dulu. Makanya ada perempuan kalau ingin dia minta cerai ya difasakh gitu ya. Kemudian ada lagi masaha dan masakha. Masaha artinya adalah menyapu, sedangkan masakha artinya adalah merubah bentuk ya. Nah, itulah perbedaan antara ha dan kha. Sebagaimana kita ketahui, kalau itu berbeda, maka akan menimbulkan yang namanya perbedaan arti dan itu sangat-sangat fatal ya. Makanya oleh karena itu dengarkanlah baik-baik ya. Jadi arti nakhlun tadi ini artinya adalah menyaring ya, bukan merubah bentuk baik. Masakha hanya merubah bentuk. Kalau nakhlun menyaring. Nah, itulah perbedaannya antara ha dan kha. Ha itu plong, nggak ada hambatan ya, yang huruf keluarnya yang ada di ujung tenggorokan. Kha itu ke atas sedikit. Ha dan kha. Baik, ini at-tadribus tsani. At-tadribus tsani, antum dengarkan baik-baik. At-tadribus tsani, istami' ila al-mudarris tsumma aktub ma sami'ta minhu. Coba dengarkan kemudian tulis. Baik, dengarkan, ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raqmul awal fakhrun. Ar-raqmus tsani fahrun. Ar-raqmus tsalits fahrun. Tamam. تفضل بالكتاب. إذن نستمر إلى الصفحة التي تليها ألا وهي الصفحة 74. الدرس الثامن. اكتب يا الكتابة الأولى مر بقلمك على الجملتين الآتيتين. Coba tulislah dengan penamu 2 jumlah yang ada di bawah ini. Basim zara hadiqatal hayawanati. Basim sedang mengunjungi kebun binatang fi 'utlatihil madrasiyah, di liburan sekolahnya, as-sabiqah yang lalu. Wa hamala ma'ahu ba'dal fawakih, dan dia membawa sebagian buah-buahan. Nah, silahkan ditulis dengan 2 kali tulisan, dua tulis. Ini kita kitabah ya. Kemudian yang kedua, Salwa safarat ila Jakarta wa batat fi baiti ammatiha limuddati usbu'in liqada'il 'utlah. Salwa dia bepergian ke Jakarta dan dia bermalam di rumah tantenya selama 1 minggu untuk menghabiskan waktu liburnya. Silahkan ditulis. Jadi pelajaran pertama itu kita ada yang namanya fahmul masmu' ya, mendengar bukan al-mu'alajatus sautiyah, bagaimana kita membedakan antara ha dan kha. Sedangkan yang kedua adalah al-kitabah, yaitu menulis ya sesuai dengan dengan apa yang ada ini, sesuai dengan kaidah yang ada ini. Kemudian al-kitabatu tsaniyah ya, tulisan yang kedua, uktub ma la yaqilu an 30 kalimatan an utlatikal madrasiyah. Coba antum tulis tidak kurang daripada 30 kalimat. Contoh, Basim 1, Zaro 2. Nah itu ya, 30 kalimat. Ini namanya adalah mentakbir. Ya, ini sangat-sangat penting dalam bahasa Arab. Antum mentakbir apa judulnya? Judulnya adalah tentang liburan sekolah. Silahkan takbir, antum takbir dengan dengan uslub antum, dengan gaya bahasa antum. Yang penting jaga kaidah nahwu dan sharafnya. Baik, yang kemudian ada at-tadribus al-awwal, ad-darsut tasi'. الدرس التاسع اكتب الجمل الآتية باستخدام الأفعال الماضية المناسبة كما في المثال. Yang pertama adalah Muhammadun hafidha surat al-Baqarah. Nah, ini antum tulis sesuai dengan dhamir yang ada di tadrib ini.
Contohnya di sini Muhammadun. Nah, kalau dia itu adalah mudzakkar maka dia hafizah. Sedangkan Fatimah itu harus hafizat. Nah, bagaimana ana dan nahnu? Kemudian bagaimana at-talib? Kemudian bagaimana ana wa Khalid? Domir 2. Bagaimana? Kemudian ana syaribtul labana diubah menjadi anta, nahnu, dan kemudian ada namanya Basim. Nah, itu sudah kita pelajari. Silahkan antum ditulis. Yang pertama tadi tentang perbedaan antara ha dan kha. Kemudian yang kedua Alkitabah menulis hanya 2 aja. Jumlahnya Basim dan Salwa. Yang penting adalah tadrib yang Adar Susamin ini menulis tentang liburan sekolah kalian yang tidak lebih daripada 30 kalimat. Kalau lebih, tidak apa-apa. Silahkan. Kalau 30 kalimat. Kemudian Ad-Darsus At-Tasi', pelajaran yang ke-9, coba ini adalah yang namanya merubah dhamir. Nah, inti daripada pelajaran yang hari ini adalah yang pertama tentang al-mu'alajatus shautiyah, yang kedua adalah tentang kitabah penulisan, yang ketiga adalah tentang ta'bir. Ya, yang keempat adalah merubah dhamir sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami dan jelas, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan dan dijauhkan daripada bala musibahnya, amin ya rabbal alamin. Kalau tidak paham silahkan ditanyakan di grup, dan ini dikumpul di WhatsApp pribadi ana, ya, dikumpul di WhatsApp pribadi ana paling lambat jam 8 dini hari, jam 8 pagi maksudnya. Jam 8 silahkan ditulis di buku tulis, langsung aja jawabannya. Langsung jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum